Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yulianti dengan NPM 2075543 dengan mata kuliah yaitu akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita mengenal yang namanya istilah-istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama yaitu uang persediaan atau UP. UP adalah uang yang diberikan kepada PA atau pengguna anggaran atau KPA yaitu kuasa pengguna anggaran kepada kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jika di akuntansi umum kita mengenal yang namanya kas kecil, maka dalam akuntansi kas kita mengenal yang namanya UP. Untuk kas besar sendiri yaitu BUD. UP ini digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Yang kedua yaitu GU atau ganti uang, yaitu uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Sama halnya seperti pengisian kembali kas kecil. Yang ketiga yaitu tambahan uang atau TU, yaitu ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Yang keempat yaitu pembayaran LS atau mekanisme LS, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Dan yang terakhir yaitu pembayaran UP atau mekanisme UP, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Nah, mekanisme mendapatkan GUTU UP atau mekanisme LS dan mekanisme UP harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran atau yang sering disebut dengan SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Adapun jenis-jenis dari SPP sendiri yaitu yang pertama SPP UP atau surat permintaan pembayaran uang persediaan, yaitu bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuannya untuk mengisi UP SKPD dengan pengajuan yaitu sekali dalam setahun. Yang kedua yaitu SPPGU atau surat permintaan pembayaran ganti uang, yaitu pada saat UP terpakai bendahara pengeluaran, maka menyajikan SPPGU sejumlah yang sudah dibuatkan di pertanggungjawaban atau SPJ, penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu SPPTU atau surat permintaan pembayaran tambahan uang, yaitu kebutuhan mendesak apabila UP tidak mencukupi maka mengajukan SPPTU. Dan yang terakhir yaitu SPPLS atau surat permintaan pembayaran langsung. Nah, SPPLS ini digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPPLS sendiri ada dua, yaitu SPPLS untuk gaji dan tunjangan dan SPPLS untuk barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu akuntansi belanja barang dan jasa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Adapun klasifikasi belanja, menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan menjadi tiga, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tata duga. Untuk contoh dari belanja operasi sendiri, yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Adapun contoh dari belanja modal, yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja aset tetap lainnya. Prinsip pengakuan dan pengukuran dari belanja sendiri yaitu yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Serta yang terakhir yaitu koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau LRA. Untuk pencatatan belanja barang dan jasa sendiri, yaitu jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan dengan menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Untuk penyajiannya sendiri, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan dengan jurnal yaitu belanja pada estimasi perubahan SAL.
Yang selanjutnya yaitu akuntansi beban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbullah kewajiban. Beban sendiri ada 4, yaitu yang pertama beban operasi, contohnya yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, serta beban penyusutan aset tetap. Yang kedua yaitu beban transfer, contohnya yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, serta beban transfer bantuan ke desa. Yang ketiga yaitu beban operasi. Beban operasi merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. Misalkan contohnya berasal dari yang pertama, defisit penjualan aset non lancar, yang kedua defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, serta yang terakhir yaitu defisit dari kegiatan non operasional lainnya, serta yang terakhir yaitu beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa adalah yang pertama, tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, serta yang terakhir yaitu kejadiannya di luar kendali pemerintah. Adapun prinsip pengakuan dan pengukuran beban sendiri, yaitu beban diakui pada saat yang pertama timbullah kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbullah kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Serta yang terakhir yaitu koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Adapun pencatatan beban sendiri yaitu jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Yang pertama yaitu contoh pencatatan jurnal untuk pencatatan beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD, yaitu jurnalnya beban pada kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Yang kedua, contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, yaitu jurnalnya beban pada RKPPKD. Yang terakhir yaitu akuntansi persediaan. Definisi dari akuntansi persediaan sendiri yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh dari persediaan sendiri yaitu yang pertama, persediaan ATK, persediaan akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, serta yang terakhir yaitu persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran dari persediaan sendiri yaitu yang pertama, persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua yaitu persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat yaitu persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan, maka dinilai sebesar nilai wajar, serta yang terakhir yaitu saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Adapun contoh dari pencatatan jurnal persediaan yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan dengan mekanisme UP, yaitu jurnalnya persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Untuk penyajian persediaan sendiri, maka akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau yang sering disebut dengan CALK. Untuk contoh transaksinya, yaitu yang pertama, dibayarkan gaji bulan September tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 500 juta dengan mekanisme LS. Untuk pembukaan SKPD sendiri dengan jurnal LRA, yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 500 juta, dan untuk jurnal LO, yaitu beban pegawai pada RKPPKD sebesar 500 juta.
Untuk pembukuan di PPKD dengan jurnal LO yaitu RKSKPD pada kas di kas daerah sebesar 500 juta. Yang kedua yaitu contoh transaksi SKPD. Yang pertama, dibeli perlengkapan kantor sebesar 70 juta oleh Dinas Pendidikan dengan mekanisme UP dan GU. Nah, untuk pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas dengan jurnal LRA yaitu jurnalnya yaitu belanja barang pada perubahan SAL sebesar 70 juta, untuk jurnal LO-nya yaitu beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 70 juta. Untuk pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, maka jurnal LO-nya yaitu kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD sebesar 70 juta, dan untuk pembukuan PPKD dengan jurnal LO-nya yaitu RKSKPD pada kas di kas daerah sebesar 70 juta. Adapun contoh transaksi persediaan yaitu pada akhir tahun 2021 persediaan yang tersisa sebanyak 20 juta, sedangkan di neraca saldo nilainya yaitu 12 juta. Untuk jurnal LO yaitu jurnalnya persediaan pada beban persediaan sebesar 8 juta, itu didapatkan dari 20 juta dikurang dengan 12 juta, maka hasilnya yaitu 8 juta. Yang kedua, pada akhir tahun 2021, persediaan yang tersisa sebanyak 8 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 10 juta. Maka jurnal LO-nya yaitu beban persediaan pada persediaan, beban persediaan 8 juta didapat dari jurnal sebelumnya. Nah, untuk persediaan sendiri yaitu 2 juta, dari 10 juta dikurang dengan 8 juta. Maka hasilnya yaitu 2 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.